Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila Rizka akan mempresentasikan judul proposal saya tentang pemanfaatan dan penggunaan pembelajaran ruang klub untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran di sekolah dasar. Model pembelajaran ruang klub merupakan salah satu strategi pembelajaran komparatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Model ini melibatkan kerjasama kelompok dengan sistem diskusi yang berputar di mana setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ide, atau jawaban secara bergiliran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Yang ketiga, pemanfaatan model run club dalam pembelajaran di sekolah dasar meningkatkan interaksi siswa, terdorong untuk saling berkomunikasi dan berbagi pendapat, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Identifikasi masalah. Banyak siswa yang menunjukkan motivasi belajarnya rendah yang berdampak negatif pada keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh metode belajar yang kurang menarik dan tidak mendukung reaktivitas di kelas, dan model pembelajaran yang sering digunakan guru sering monoton dan tidak mampu mengatasi masalah belajar siswa, seperti kejenuhan dan kurangnya partisipasi aktif. Hal ini berakibat pada rendahnya hasil belajar dan tidak kemampuan siswa terhadap proses pembelajaran dan keterbatasan interaksi sosial dan teman sebaya. Batasan masalah, yaitu penelitian ini akan membahas penggunaan model pembelajaran round club yang merupakan metode pembelajaran komparatif yang melibatkan siswa kelompok untuk sering membantu dan berkolaborasi dalam memahami materi. Yang kedua, penelitian akan fokus pada pengaruh model pembelajaran round club terhadap motivasi belajar siswa tanpa membahas aspek lain seperti hasil belajar akademik. Rumusan masalah yaitu apa tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran round club di sekolah dasar. Yang kedua, apa saja manfaat pembelajaran round club di sekolah dasar. Yang ketiga, apa pengaruh model pembelajaran round club terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam menerapkan model pembelajaran round club di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui apa manfaat dari pembelajaran round club di sekolah dasar. Yang ketiga, apa pengaruh dari model pembelajaran round club terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Manfaat penelitian ini adalah model pembelajaran round club mendorong untuk bekerja sama siswa untuk berkolaborasi dalam kelompok yang menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan, dan peningkatan partisipasi yaitu melibatkan semua kelompok siswa yang lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif. Kelompok diskusi memungkinkan siswa untuk saling mendukung dan membantu siswa satu sama lain sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam terlibat dalam diskusi kelompok, cenderung lebih memahami konsep yang diajarkan yang tercermin dalam peningkatan nilai akademik mereka. Model pembelajaran ini tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti bicara, depan umum, dan bekerja dengan tim. Ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan interpersonal mereka. Kajian pustaka bahwa model pembelajaran club adalah kegiatan pembelajaran cara berkelompok atau bekerja sama saling membantu mengkonstruksi terhadap penyelesaian persoalan atau inquiry, serta kemampuan penelitian dalam mengelola pembelajaran berdasarkan analisis data yang diperoleh motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran klub atau keliling kelompok dan tiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap belajar siswa, yaitu dampak yang ditujukan dengan meningkatkan nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran keliling kelompok dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Metode penelitian.
Metode penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran atau mixed method, yaitu untuk kuantitatif bagian penelitian ini menggunakan desain query eksperimen dengan metode Nequin-Fullerman control group design, dan kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan untuk mendalami fakta-fakta yang terjadi pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan. Prosedur penelitian yaitu yang pertama yaitu studi teori atau penyusunan indikator berdasarkan teori motivasi belajar seperti teori McClelland atau teori ARCS, teori tentang model pembelajaran kelompok. Penyusunan butir instrumen, setiap indikator dijabarkan beberapa pernyataan bentuk skala Likert, sanggar, setuju atau tidak. Validasi isi atau konten validasi, instrumen divalidasi oleh ahli dosen pembimbing atau pakar pendidik untuk memastikan kesesuaian isi dengan indikator variabel penelitian. Dan uji coba instrumen tryout, dan instrumen diuji coba pada siswa di kelas yang bukan sampel utama. Populasi responden atau subjek penelitian. Populasi responden atau subjek penelitian yaitu populasinya yaitu seluruh siswa pada tingkat kelas tertentu di sekolah dasar relevan. Sebagai contoh sebelumnya yaitu yang telah menggunakan populasi seperti seluruh siswa kelas 5 di SD 15 Kecamatan Pariangan. Variabel penelitian yaitu pada penelitian ini variabel bebas digunakan adalah model pembelajaran Round-Clock. Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan motivasi belajar siswa pada pembelajaran di sekolah dasar. Teknik instrumen pengumpulan data yaitu yang pertama yaitu angket responden siswa dan guru. Yang pertama lembar observasi, 2 lembar wawancara, 3 lembar dokumentasi. Dan yang satu yaitu pretest dan posttest yang dilakukan dengan menggunakan angket motivasi dengan skala Likert. Yang kedua metode kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Jika data motivasi belajar dikumpulkan melalui angket atau kuesioner skala Likert, maka analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui data rata skor motivasi siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran distribusi frekuensi, presentase, nilai-nilai maksimum, minimum, dan standar deviasi. Yang kedua, teknik analisis kualitatif. Jika ada data observasi wawancara mengumpulkan data kuantitatif, misalnya observasi kelas atau wawancara siswa guru yang menggunakan analisis model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verinklusi. Terima kasih. Sekian hasil dari proposal saya. Kalau ada kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.